teman-teman, selamat datang di video kelompok kami. Kami dari mahasiswa psikologi ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang pentingnya etiket komunikasi verbal dan nonverbal, terutama dalam dunia psikologi. Kita semua pasti pernah berkomunikasi setiap hari, entah itu dengan teman, keluarga, atau orang lain. Tapi pernah nggak sih kita mikir, sudahkah kita menyampaikan pesan dengan cara yang tepat? Dalam dunia psikologi, cara kita berkomunikasi sangatlah menentukan kualitas hubungan kita dengan klien. Bukan cara tentang apa yang kita ucapkan, tetapi juga bagaimana sikap tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara kita saat berbicara. Nah, lewat video ini kita akan belajar bareng-bareng tentang bagaimana menerapkan etiket komunikasi verbal dan non-verbal yang tepat dengan contoh langsung melalui simulasi. Yuk kita mulai! Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam praktik psikologi, komunikasi verbal tidak hanya soal berbicara, tetapi kita harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak menghakimi, dan penuh rasa empati. Hal lain pentingnya adalah mendengarkan secara aktif. Artinya, di saat kita mendapatkan cerita seperti itu, respon kita bukan hanya diam mendengarkan, tetapi kita juga memberi feedback kepada lawan bicara dan benar-benar memperhatikan apa yang dia ceritakan, apa yang dialami, dan menunjukkan bahwa kita hadir bersama mereka. Misalnya di saat ada klien yang datang dan menceritakan hal yang berat yang telah dialami, kita bisa meresponnya dengan kalimat, "Kamu pasti merasa lelah ya, aku tahu ini tidak mudah untuk kamu." Selain itu, hindari menyela, apalagi langsung memberi solusi. Dalam psikologi, mendengarkan yang baik justru memberikan klien jalan untuk menemukan dirinya sendiri. Jadi, komunikasi verbal itu adalah bukan soal pintar bicara, tetapi bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik, yang empatik dan suportif. Nah, selain verbal, ada juga komunikasi nonverbal, yaitu pesan yang kita sampaikan lewat gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan bahkan diam kita. Dalam dunia psikologi, komunikasi nonverbal ini sangat penting karena bisa memperkuat atau bahkan menggagalkan pesan yang ingin kita sampaikan secara verbal. Misalnya, saat klien menceritakan hal yang menyedihkan, kita menunjukkan empati lewat anggukan kepala kecil, pandangan mata yang fokus, dan ekspresi wajah yang serius tapi hangat. Postur tubuh juga penting. Duduk tegak, tidak menyilangkan tangan atau kaki, dan sedikit condong ke depan menunjukkan bahwa kita tertarik dan hadir sepenuhnya. Bayangkan kalau misalkan sebaliknya, kita menyilangkan tangan, menghindari tatapan, dan sering melihat jam misalnya. Walaupun kita bilang saya mendengarkan, klien pasti merasa sebaliknya. Jadi, komunikasi nonverbal adalah bahasa diam yang bisa sangat kuat dalam membangun rasa percaya antara psikolog dan klien. Halo dok, ya aku terima kasih ya dok sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya pengen cerita dan kemarin memang ada susah dan sedih, banyak masalah. Saya itu jadi dokter. Oke Jen, hanya itu yang disampaikan. Ada lagi keluhannya Jen? Stres itu hal yang wajar sih Jen. Jadi ada lagi yang kamu keluhkan selain itu Jen? Kalau tidak ada lagi yang dikeluhkan, ya saya agak sedikit terburu-buru. Mungkin nanti session selanjutnya akan kita bahas lagi ya Jen. Dari simulasi yang baru saja kita lihat, kita bisa melihat beberapa kesalahan komunikasi seorang psikolog terhadap kliennya. Yang pertama, kurangnya kontak mata dan penggunaan gadget saat sesi menunjukkan bahwa psikolog tidak fokus. Ini bisa membuat klien merasa tidak dihargai atau bahkan tidak layak untuk didengarkan. Yang kedua, nada bicara yang datar dan tergesa-gesa dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman. Dalam konteks psikolog, hal ini bisa menghambat proses konseling karena klien merasa tidak aman untuk terbuka. Komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga membangun hubungan. Tanpa empati dan perhatian, proses konseling bisa kehilangan maknanya. Akhir-akhir ini, entah kenapa aku lagi ngerasa capek banget, Kak. Kayak semuanya numpuk aja gitu. Dan aku juga bingung harus mulai dari mana. Kayaknya kamu
lagi ngelewatin masa yang berat ya. Nggak apa-apa, kita santai aja di sini, cerita aja pelan-pelan. Iya, di rumah tuh lagi ada masalah keluarga, terus di kerjaanku juga lagi hektik banget, jadi bikin aku stres banget gitu. Kadang aku juga ngerasa sendirian, aku nggak punya tempat untuk cerita, nggak punya temen atau orang yang bisa aku luapin gini rasa yang aku rasain. Aku ngerti banget yang lagi kamu rasain, Nis. Berat ya rasanya kalau semuanya kayak numpuk dan gak ada tempat untuk berbagi. Di sini kamu aman kok. Aku siap dengerin semua cerita kamu. Ya udah, untuk sekarang nggak perlu buru-buru ya. Ceritain aja ketika kamu sudah siap. Kita jalanin semuanya bareng-bareng ya. Oke, dari dialog teman-teman aku di atas, di sini sangat terlihat berbeda dari simulasi sebelumnya. Kali ini kita bisa lihat bagaimana sih komunikasi verbal dan nonverbal yang baik mampu menciptakan suasana konseling yang sangat positif. Psikolog memperlihatkan sikap tubuh yang terbuka, menjaga kontak mata, dan memberikan tanggapan secara empati kepada kliennya. Kata-kata yang digunakan juga merasa menenangkan dan tidak menghakimi satu sama lain. Hal ini membangun rasa aman bagi klien untuk bercerita lebih jauh lagi tentang apa yang dia rasakan, merasa didengarkan, dan diterima tanpa syarat. Inilah contoh yang sangat nyata bahwa komunikasi yang baik adalah jembatan untuk membangun relasi yang sehat antara psikolog dan klien. Dari apa yang sudah kita pelajari dan kita lihat bersama di video ini, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang kemampuan berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita bisa hadir secara penuh dan tulus dalam interaksi dengan orang lain. Etiket komunikasi verbal dan non-verbal saling melengkapi. Kata-kata yang tepat terasa lebih bermakna jika disampaikan dengan bahasa tubuh yang mendukung. Sebaliknya, komunikasi yang baik secara non-verbal dapat membantu memperkuat pesan, bahkan ketika kita sedang tidak banyak berkata-kata. Dalam dunia psikologi, hal ini sangat penting. Klien datang dengan berbagai pengalaman, luka, dan keraguan. Mereka butuh sosok yang bisa mereka percayai. Bukan hanya karena keahlian, tapi juga karena sikap dan empati yang ditunjukkan sejak awal interaksi. Maka dari itu, sebagai calon psikolog, atau siapapun yang bekerja di bidang kemanusiaan, kita perlu terus mengasah kemampuan berkomunikasi kita, baik verbal maupun non-verbal. Karena keduanya adalah jembatan yang bisa membawa seseorang dari rasa takut menuju rasa aman, dari rasa ragu menjadi yakin, dan dari bingung menuju pemahaman. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua untuk berkomunikasi dengan lebih sadar, empatik, dan manusiawi. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan jangan lupa, mulai hari ini, yuk kita lebih peka dalam cara kita berkomunikasi.